Sungguh mengejutkan. Kepala kepolisian berdiri memberi hormat kepada seorang gelandangan yang tertangkap karena tuduhan mencopet di pasar. Apa sebenarnya yang terjadi? Inilah kisah sang gelandangan yang bernama Pak Bram. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Mari kita mulai kisahnya. Langit mendung menggantung di atas kawasan ruko-ruko tua yang mulai kusam dimakan usia. Di pojok jalan, seorang gelandangan tua duduk bersandar di tiang listrik dengan tubuh menggigil. Jaket lusuh dan sobek menutupi badannya yang kurus, sementara topi compang-camping menutupi sebagian wajahnya yang dipenuhi kerut dan luka bekas kehidupan keras. Namanya Pak Bram, tak ada yang tahu siapa dia, dan tak ada yang peduli. Setiap hari dia hanya duduk di situ, mengais sisa makanan dari tumpukan sampah, atau menawarkan jasa angkut barang seadanya. Wajahnya selalu tertunduk, suaranya pelan, dan tatapannya kosong. Penduduk sekitar menghindarinya, menganggapnya najis dan mencurigakan. Suatu siang yang panas, keramaian pasar tiba-tiba terguncang. Seorang wanita muda tergesa-gesa keluar dari toko, menenteng tas belanja besar. Tanpa sengaja, Pak Bram melangkah mundur karena terkejut oleh teriakan seseorang, dan tubuhnya membentur wanita itu. Tas sang wanita terjatuh. "Copet!" jerit wanita itu kencang, wajahnya pucat ketakutan. Orang-orang berlari mendekat. Beberapa pria langsung meringkus tubuh kurus Pak Bram dan membantingnya ke tanah. Pak Bram tidak melawan. Wajahnya datar, seolah ia sudah terbiasa dengan perlakuan semacam ini. Polisi datang. 2 anggota patroli membawa borgol, membentak kasar, dan menarik paksa tubuh Pak Bram. Namun sebelum sempat dibawa ke mobil patroli, terdengar suara mobil lain berhenti mendadak. Seorang pria berpakaian rapi dengan pangkat mencolok di pundaknya turun cepat. Ia adalah Kapolsek setempat. Begitu melihat Pak Bram, langkah Kapolsek terhenti. Wajahnya langsung berubah tegang, lalu tanpa aba-aba ia merunduk, memberi hormat. Suasana seketika sunyi. Semua polisi terpaku, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Salah satu anggota patroli refleks ikut memberi hormat, diikuti oleh yang lainnya. Maafkan kami, Pak," ucap Kapolsek dengan suara bergetar. "Kami tidak tahu." Pak Bram hanya diam. Ia menatap mereka satu persatu, lalu berbalik. Langkahnya pelan, namun tegas. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menghentikan. Orang-orang yang tadinya menuduh, kini hanya bisa menatapnya dalam diam. Kebingungan dan rasa bersalah mulai menyelimuti wajah mereka. Pak Bram berjalan meninggalkan kerumunan, tubuhnya masih lusuh, tapi auranya berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun begitu terasa. Tak ada satupun yang berani menahan. Pak Bram melangkah perlahan meninggalkan kerumunan pasar yang masih membisu. Tubuhnya tetap membungkuk, langkahnya tertatih menapaki jalan sempit menuju ganggang kecil di balik pasar. Suara tawa anak-anak, teriakan ibu-ibu, dan deru sepeda motor saling bersahutan, namun kehadirannya menimbulkan perubahan yang tak kasat mata. Orang-orang mulai memperhatikannya. Ada yang mencibir dari kejauhan, ada pula yang langsung menutup pintu rumah sambil mengomel. Wajah Pak Bram tetap tenang, pandangannya lurus ke depan meski kakinya menginjak genangan air got yang tergenang. Setiap langkah seperti membawa sejarah panjang yang tak pernah diceritakan. Beberapa pemuda yang duduk di pos ronda langsung berdiri ketika melihat sosok lusuh itu lewat. Salah satu dari mereka mendesis, "Itu gelandangan dari pasar. Katanya tadi nyaris nyopet." Yang lain menimpali dengan suara keras, "Gang ini bukan tempat buat sampah masyarakat." Lalu, seseorang dari mereka segera mengambil handphone dan menghubungi ketua RW. Tak butuh waktu lama, ketua RW datang bersama 2 orang dari Satpol PP yang terlihat bugar dan bersemangat. Wajah mereka penuh amarah dan jijik melihat penampilan Pak Bram yang masih dengan pakaian lusuh dan aroma yang menusuk. Pak, mau kemana? Ini bukan tempat tidur," bentak petugas Satpol PP. Pak Bram berhenti. Ia menoleh sebentar, tidak berkata apa-apa. Tapi raut wajahnya tetap tenang. Bahkan ketika tangannya ditarik paksa, ia tetap diam. Warga sekitar hanya menonton,
beberapa mengumpat, beberapa merekam dengan ponsel, berharap ada tontonan menarik. Mobil patroli kecil milik Satpol PP membawanya ke kantor kelurahan. Di sana, suasana agak sepi. Seorang pria berpakaian dinas duduk di meja utama, memeriksa berkas. Begitu melihat Pak Bram masuk bersama dua anak buahnya, pria itu bangkit dari duduknya dan mendekat. Matanya sempat menyipit. Kemudian terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tubuh pria berseragam itu tiba-tiba tegak. Napasnya tertahan. Ia segera menunduk dalam, memberi hormat. "Pak, mohon maaf. Saya tidak tahu kalau Bapak..." Suaranya tercekat. Kedua petugas yang tadi menyeret Pak Bram kini saling pandang. Wajah mereka berubah pucat. Mereka mundur perlahan. Warga yang ikut datang ke kantor Satpol PP ikut melongo. Tak ada yang mengerti. Pak RW mendekat, bingung. "Loh, Pak, ini gelandangan," katanya bikin resah warga. "Saya bawa ke sini supaya..." "Diam," tegur si pimpinan. "Beliau bukan orang biasa. Kalau kau tahu siapa beliau, kau pasti tak akan bisa tidur selama seminggu." Tak ada penjelasan lebih lanjut. Pak Bram hanya mengangguk singkat kepada si pimpinan Satpol PP, lalu berbalik badan dan melangkah keluar dari ruangan. Tidak ada yang berani mencegah. Bahkan sang RW hanya bisa menunduk, seolah tubuhnya mendadak kehilangan kekuatan. Pak Bram kembali berjalan menyusuri gang kota. Sosoknya tetap seperti gelandangan, tapi kini setiap langkahnya menyimpan misteri yang menggantung di benak semua orang yang menyaksikannya. Siapa sebenarnya Pak Bram? Langit mendung menggelayut di atas perkampungan itu. Awan kelabu seperti mengikuti langkah Pak Bram yang terus menapaki jalan setapak sempit, berpindah dari satu gang ke gang lain, dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Tak jelas kemana arah yang dituju, namun langkahnya tetap mantap, meski sendal tipis yang ia kenakan telah nyaris robek. Sesekali ia berhenti di bawah pohon trembesi, duduk di bangku semen yang sudah retak. Tangan kirinya mengusap keringat dari pelipis, sementara tangan kanannya memegang plastik hitam berisi botol air kosong. Ia tampak memperhatikan sekitar dengan mata yang tampak sayu, namun tajam. Di perempatan jalan kecil, ia kembali duduk. Tak banyak orang memedulikan keberadaannya. Sebagian hanya melirik lalu berpaling. Tapi ada satu hal yang konstan. Pak Bram seperti sedang menghitung sesuatu dalam pikirannya, memperhatikan, mencatat diam-diam. Hingga sore menjelang, langkahnya membawanya ke sebuah gang buntu. Di ujung gang itu, berdiri sebuah gedung tua yang tampak terbengkalai dari luar. Catnya terkelupas, jendela-jendela ditutup triplek, dan pintu besi depannya hanya diganjal dengan kayu palang kusam. Tapi entah mengapa, Pak Bram tampak tertarik dengan tempat itu. Ia berjalan mendekat. Pelan, tangannya membuka kayu pengganjal, lalu mendorong pintu besi tua itu. Bunyi deritnya melengking, menggema di dalam. Baru satu langkah masuk, tiba-tiba dari dalam muncul dua pria bertubuh besar. Mata mereka melotot penuh curiga. Salah satu dari mereka langsung menunjuk ke arah Pak Bram sambil berteriak, "Heh, mau apa kamu di sini?" Pak Bram hanya diam. Matanya menelusuri bagian dalam gudang yang gelap, mencium aroma aneh yang menyengat. Belum sempat ia menjawab, pria yang lain langsung maju dan mendorong tubuh renta itu dengan kasar. "Pergi kau, orang gila. Ini bukan tempat kosong seperti yang kamu kira," bentak mereka. Pak Bram terlempar keluar dan jatuh tersungkur di atas aspal. Plastik hitamnya pecah, isinya tumpah ke jalan. Tapi ia tidak mengadu. Ia bangkit perlahan, menepuk celana lusuhnya, lalu berjalan pergi tanpa menoleh sedikit pun ke arah gudang itu. Dari kejauhan, kedua preman itu masih memperhatikan, lalu menutup kembali pintu gudang sambil menggerutu. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, "Sering banget akhir-akhir ini orang aneh dateng-dateng. Kita harus lebih waspada." Malamnya, Pak Bram terlihat duduk di pinggir gang yang mengarah ke gudang itu. Ia menatap gedung tua itu dari kejauhan. Wajahnya datar, tapi di matanya terlihat bayangan yang dalam. Besoknya, ia kembali lewat, duduk di warung kecil dekat situ. Esoknya lagi, ia menyapu jalan sekitar sana, berpura-pura mengemis makanan.
Orang-orang mulai menyadari kehadirannya yang makin sering di sekitar area itu. Beberapa mencibir, beberapa hanya menggeleng heran. Tapi satu hal yang tak mereka tahu, Pak Bram sedang memperhatikan sesuatu. Ada sesuatu di dalam gedung itu yang membuatnya tak bisa pergi begitu saja. Apa sebenarnya yang Pak Bram cari? Pagi itu, suasana di sekitar Gang Buntu mulai terasa tidak nyaman. Warga sekitar mulai resah karena Pak Bram, gelandangan tua yang sering terlihat berkeliaran di sekitar gudang tua itu, makin sering mondar-mandir di sana. Sekilas tampak seperti pengemis yang linglung, namun sikapnya terlalu tenang, terlalu teratur, dan terlalu sering hadir di waktu yang sama. Para preman penjaga gudang mulai kehilangan kesabaran. Mereka mengamati gerak-gerik Pak Bram dari balik lubang kecil di pintu besi. Salah satu dari mereka mengepalkan tinju. Sudah cukup. Orang tua ini harus diberi pelajaran. Sore itu, saat Pak Bram kembali duduk di dekat tong sampah tidak jauh dari pintu gudang, dua preman itu menghampiri. Tanpa peringatan, mereka menarik tubuh kurusnya dan menyeretnya ke dalam gudang. Pintu besi ditutup rapat dari dalam. Suasana mendadak hening di luar. Di dalam gudang, udara pengap bercampur bau bahan kimia menyengat. Lampu neon berwarna kekuningan menggantung seadanya dari langit-langit, memperlihatkan aktivitas mencurigakan. Sejumlah pria berbadan kekar tampak sibuk dengan cairan-cairan dalam botol, mesin-mesin kecil berputar, dan karung-karung berisi bahan yang entah apa isinya. Pak Bram dijatuhkan ke lantai beton. Salah satu preman menghantamkan kakinya ke perut Pak Bram. "Kau pikir kami bodoh? Hah? Kau kira kami nggak sadar kau ngintip terus-terusan?" bentaknya. Pukulan demi pukulan mendarat di tubuh Pak Bram. Wajahnya berdarah, bajunya robek. Namun di sela itu, matanya terus bergerak, memperhatikan sudut ruangan, menandai wajah-wajah yang ada, mencatat peralatan yang dipakai. Bahkan dia sempat melihat pintu kecil di bagian belakang, tempat beberapa kardus besar disusun rapi, tersembunyi di balik tirai plastik. Saat napasnya mulai tersengal, salah satu preman akhirnya menarik kerah bajunya dan melemparnya keluar dari gudang seperti seonggok sampah. Tubuh Pak Bram menghantam tanah berdebu. Darah menetes dari pelipis dan bibirnya. Beberapa warga sekitar yang melihat hanya menoleh sekilas lalu buru-buru masuk ke rumah, pura-pura tak peduli. Tapi yang aneh, saat ia perlahan bangkit dan duduk bersandar di tembok gang, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya yang lebam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu membuka pelan. Pandangannya tajam ke arah gudang. Tak lama kemudian, ia bangkit dan berjalan terseok menjauh dari sana. Langkahnya goyah, tapi jelas. Seolah-olah ia tahu kemana harus melangkah setelah semua yang ia lihat barusan. Hari itu suasana kampung semakin panas. Pak Bram kembali membuat heboh. Ia berjalan di tengah pasar kecil, membuka satu demi satu kotak sampah dan merobek karung bekas yang dibiarkan di pinggir jalan. Beberapa warga memarahinya, tapi Pak Bram tak menghiraukan. Ia seperti mencari sesuatu. Gerak-geriknya semakin mencurigakan. "Awas, awas, itu si gila balik lagi," teriak seorang ibu sambil menarik anaknya menjauh. "Panggil polisi saja, dia mulai bikin rusuh," ujar yang lain. Tak butuh waktu lama, seorang pemuda menelpon polsek. Dan dalam hitungan menit, sebuah mobil patroli datang meluncur. Dua petugas turun dengan ekspresi kesal. "Hei, kamu lagi? Udah sering kami peringatkan." Tanpa banyak tanya, Pak Bram ditarik dan dibawa masuk ke dalam mobil. Kali ini dia tidak melawan, hanya tersenyum tipis, seolah menunggu momen ini datang. Sesampainya di kantor polisi, para petugas yang belum pernah melihat Pak Bram sebelumnya hanya menganggapnya gelandangan biasa. Beberapa tertawa kecil, menyindir bau bajunya, yang lain mengerutkan hidung karena aroma tak sedap yang menempel. Salah satu petugas segera menghubungi Kapolsek lewat panggilan darurat. "Pak, kami berhasil amankan gelandangan yang bikin rusuh tadi pagi." "Ya, yang di pasar. Sekarang sudah di kantor." Tak lama setelah telepon ditutup, suara langkah tegas terdengar dari arah dalam. Kapolsek datang dengan wajah datar. Tapi begitu ia melihat siapa yang duduk di bangku tahanan sementara, langkahnya langsung terhenti. Matanya membelalak.
Dalam sekejap, wajahnya berubah serius. Tanpa berkata sepatah kata pun, Kapolsek melangkah cepat ke arah Pak Bram, dan dengan gerakan yang mengejutkan semua orang, ia langsung menunduk dalam dan memberi hormat. Seluruh ruangan terdiam. Anggota polisi yang lain saling pandang, tidak percaya dengan apa yang baru mereka lihat. Kapolsek menoleh ke arah anak buahnya yang terpaku, lalu berkata dengan suara tegas, "Kalian semua dengarkan baik-baik, orang yang kalian tangkap ini bukan orang sembarangan. Nama lapangannya Pak Bram. Tapi di lingkungan kami, dia adalah salah satu intelijen tingkat tinggi dari pusat dengan kewenangan khusus." Ruangan mendadak dipenuhi gumaman bingung dan rasa bersalah. Kapolsek mengangkat telepon sekali lagi dan menelepon langsung Kapolres. Suaranya terdengar lebih tegas dan penuh urgensi. "Pak Kapolres, saya butuh Anda segera ke kantor. Ini soal operasi besar. Orang dari pusat sudah ada di sini. Targetnya adalah gudang tua yang selama ini kita kira kosong." Sambil menutup telepon, Kapolsek menatap semua anggotanya. Pak Bram sedang menjalankan operasi rahasia. Targetnya pabrik narkoba yang tersembunyi di dalam gudang tua ujung gang buntu itu. Dan beliau sudah mengantongi bukti kuat. Kalian hampir saja menggagalkan misi negara. Beberapa anggota polisi terdiam, ada yang menunduk malu, ada yang matanya mulai berkaca-kaca. Tatapan mereka pada Pak Bram berubah. Dari hinaan menjadi hormat. Dari kebencian menjadi penyesalan. Pak Bram hanya duduk tenang, bersandar pada kursi besi usang, dengan senyum samar seperti biasa. Tapi kali ini, senyumnya seolah berkata, misi tinggal selangkah lagi. Pagi itu suasana mendadak berubah tegang. Setelah pertemuan semalam di kantor polisi, tim kecil dari kepolisian dipimpin langsung oleh Kapolsek dan Kapolres bersiap menuju lokasi. Pak Bram duduk di kursi belakang mobil taktis, dengan pakaian gelandangan yang masih dikenakannya. Namun kini, di dalam mobil, ia mengenakan rompi anti peluru di balik jaket lusuhnya, dan sebuah headset kecil menempel di telinganya. Mobil bergerak pelan menuju gang sempit yang mengarah ke gudang tua di ujung kampung. Jalanan sepi, penduduk masih terlelap. Namun di sekitar gudang, dari kejauhan, terlihat ada aktivitas yang tak biasa. Beberapa orang tampak mondar-mandir, membawa karung dan kotak besar. Pak Bram menurunkan kaca jendela, menatap sebentar. Itu mereka. Aktivitas sudah mulai. Mereka produksi pagi ini, katanya pelan tapi tegas. Kapolres memberi aba-aba. Semua personel bersiaga. Begitu mobil-mobil taktis berhenti di mulut gang, tim menyebar. Beberapa menyamar sebagai tukang roti dan penjual sayur untuk memastikan tidak menarik perhatian. Sementara itu, Pak Bram berjalan lebih dulu, tetap dengan tampilan gelandangannya. Preman yang biasa berjaga sudah hafal wajahnya. Si gila datang lagi. Mau dihajar lagi, hah? Tapi kali ini Pak Bram tidak gentar. Ia sengaja mendekat, memancing emosi mereka. Saat dua preman hendak menyerangnya lagi, terdengar suara keras dari speaker. "Polisi, jangan bergerak." Sirene meraung, dan puluhan personel langsung menyerbu gudang tua itu. Para pekerja yang tidak sempat kabur segera ditangkap. Suara gaduh memecah pagi yang masih gelap. Di dalam gudang, bau menyengat bahan kimia langsung menyeruak. Puluhan karung bahan oplosan dan alat produksi narkoba terlihat berserakan. Salah satu ruangan ternyata dijadikan kantor kecil, lengkap dengan dokumen-dokumen yang menunjukkan jaringan distribusi narkoba ke berbagai kota besar. Semua sudah rapi disusun dalam kotak bukti. Pak Bram masuk ke dalam dengan tatapan dingin. Ia mengamati ruangan itu, mengangguk pelan. "Ini sudah cukup," ucapnya. Kapolres datang menghampiri dan menepuk pundaknya. "Kerja bagus, Pak Bram. Kita berhasil berkat Anda." Sementara itu, warga sekitar mulai berkerumun. Mereka terkejut menyaksikan penggerebekan ini. Banyak yang tak menyangka, gudang tua itu selama ini adalah sarang kejahatan, dan sosok gelandangan yang sering mereka hina ternyata adalah penyelamat mereka. Pak Bram keluar dari gudang, matanya menyapu kerumunan orang. Ia tidak berkata sepatah kata pun, hanya melangkah pergi, melewati mereka dengan kepala tegak.
Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Lo itu kan gelandangan yang kemarin, ucap seorang ibu dengan wajah pucat. Iya, ternyata dia intel sangat hebat, timpal seorang pemuda sambil menepuk dahinya sendiri. Aku bahkan pernah menghinanya ketika dalam penyamaran, ucap satu warga lain dengan suara bergetar, wajahnya tertunduk malu. Kapolsek berdiri di hadapan warga dan berkata lantang, mulai hari ini, jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Kalian berhutang keselamatan pada pria itu. Pak Bram kembali menyusuri jalan, menyatu dengan keramaian. Tidak ada tanda jasa, tidak ada penghargaan. Hanya langkah kaki yang terus melangkah ke arah misi berikutnya. 1 minggu setelah penggerebekan besar-besaran gudang narkoba oplosan, suasana Mapolres dipenuhi tamu undangan dan awak media. Sebuah upacara kehormatan digelar secara tertutup namun hikmat. Di tengah barisan perwira tinggi dan pejabat daerah, berdirilah Pak Bram dengan pakaian resmi intelijen nasional. Kapolda sendiri yang menyematkan sebuah lencana emas berbentuk Garuda bertatahkan ukiran kecil pada dada kirinya. Sebagai penghargaan tertinggi atas dedikasi, keberanian, dan keberhasilan menjalankan misi berisiko tinggi demi keamanan negara, kami menganugerahkan lencana Bayangkara Utama kepada agen lapangan dengan kode identitas Bram. Tepuk tangan menggema, meski sebagian besar hanya bisa menatap dengan kagum. Banyak dari mereka masih tak percaya, gelandangan yang dulu mereka anggap pengganggu, kini berdiri dengan tegak di podium kehormatan. Pak Bram hanya tersenyum singkat, memberi hormat, lalu menunduk rendah sebagai bentuk penghargaan balasan. Usai upacara, tanpa banyak kata dan sorotan kamera, ia berjalan pelan meninggalkan keramaian, kembali ke jalanan kota yang sunyi. Malam telah turun, hujan gerimis mulai membasahi jalanan kota. Pak Bram berjalan perlahan menyusuri trotoar yang sepi. Wajahnya penuh luka, tubuhnya masih menahan sakit dari pemukulan preman-preman sebelumnya. Namun langkahnya tetap tenang, seperti seseorang yang tahu kemana ia harus pergi. Di sudut gelap terminal tua, ia duduk di bangku kayu yang sudah lapuk. Seorang pedagang kopi keliling menghampirinya. "Pak, kopi hangatnya," ucap penjual itu. Pak Bram mengangguk, merogoh saku jaket lusuhnya dan membayar dengan recehan yang masih tersisa. Sesuap dua suap, ia menyeruput kopi panas, lalu memandang ke langit yang mendung. Tiba-tiba, sebuah motor matic berhenti di hadapannya. Seorang lelaki berpakaian biasa namun mengenakan sepatu taktis membuka helmnya dan menyodorkan secari kertas kecil. "Perintah baru, Pak. Target Anda ada di kota sebelah. Kode Alpha 9. Pak Bram membaca kertas itu tanpa berekspresi, lalu meremasnya dan membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. "Berangkat sekarang?" tanya lelaki itu. Pak Bram mengangguk. Setelah menyeruput sisa kopinya, ia bangkit, membetulkan letak tas kecil yang selalu ia bawa, lalu melangkah ke arah terminal. Tak seorang pun tahu kemana tujuannya, tak satu pun curiga siapa dirinya sebenarnya. Sementara itu, warga kampung tempat gudang narkoba digerebek masih terus membicarakan sosok gelandangan yang ternyata pahlawan. Banyak yang menyesal, ada pula yang terinspirasi. "Lo itu kan gelandangan yang kemarin. Ternyata dia intel sangat hebat. Aku bahkan pernah menghinanya ketika dalam penyamaran," ucap seorang warga dengan nada penuh rasa bersalah. Sebuah kisah tentang pria yang memilih jalan sunyi demi keselamatan banyak orang. Bukan untuk nama, bukan untuk pujian. Hanya satu kata yang masih bergema di antara mereka yang menyaksikan semuanya, Pak Bram. Sosok yang datang sebagai gelandangan dan pergi sebagai legenda. Tamat hikmah cerita ini. Dan janganlah kamu meremehkan orang lain, boleh jadi mereka lebih mulia di sisi Allah daripada dirimu. Quran Surat Al-Hujurat 11. Cerita ini adalah fiktif belaka, dibuat seakan nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Jika kamu menyukai ceritanya, silakan tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe untuk kisah inspiratif berikutnya.